Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang transparansi dan strategi komunikasi dan kebijakan yang beranggotakan yang pertama Graha Sarita dengan NIM 205231231. Yang kedua ada Triwulandari dengan NIM 205231232. Yang ketiga ada Afifah Miftahul Jannah dengan NIM 205231233. Dimensi konseptual, transparansi, dan strategi komunikasi kebijakan. Makna transparansi dalam kebijakan moneter. Transparansi berarti bahwa Bank Sentral memberikan semua informasi yang relevan kepada masyarakat umum dan pasar tentang strategi, penilaian, dan keputusan kebijakan, serta prosedurnya secara terbuka, jelas, dan tepat waktu. Aspek transparansi. Yang pertama, keterbukaan mengenai tujuan akhir kebijakan seperti target inflasi secara eksplisit atau transparansi. Yang kedua, keterbukaan terkait dengan data ekonomi, model, dan perkiraan atau economic transparansi. Yang ketiga, informasi terkait dengan strategi kebijakan moneter serta pertimbangan terkait. Yang keempat, mengomunikasikan pengambilan keputusan. Yang kelima, keterbukaan mengenai penerapan kebijakan intervensi pasar dan kontrol eros atau operasional transparansi atau market transparansi. Transparansi yang dilakukan Bank Sentral. Yang pertama, transparansi penuh. Transparansi penuh merupakan keterbukaan secara penuh terkait kebijakan moneter agar dapat meminimalisir asimetris informasi. Oleh karena itu, penerapan transparansi penuh diharapkan dapat mengefektifkan target kebijakan moneter. Yang kedua, transparansi terbatas. Asumsi bahwa agen ekonomi memiliki perilaku yang rasional. Pandangan bahwa kebijakan transparansi terbatas akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja dalam jangka pendek secara efektif. Pandangan bahwa tidak ada jaminan bahwa masyarakat dan pelaku pasar tidak dapat memahami keputusan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral walaupun Bank Sentral telah menerapkan transparansi penuh. B. Transparansi rezim kebijakan moneter dan akuntabilitas demokrasi. Bentuk variasi rezim kebijakan moneter. Yang pertama, perbedaan pendapat dari para ekonomi menunjukkan adanya pertimbangan yang berbeda mengenai landasan pemikiran dan rumusan transparansi kebijakan moneter. Yang kedua, sebagai perpandangan bahwa komunikasi hanya sebatas tertentu dari kebijakan moneter, sementara yang lain komunikasi diarahkan untuk mencapai tingkat transparansi yang maksimal dan kebijakan moneter dari kebijakan moneter. Yang ketiga, kaitan transparansi dengan rezim kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral. Jika publik diberikan waktu yang cukup untuk menganalisa terkait informasi rezim kebijakan moneter yang ditetapkan, Bank Sentral dipandang transparan. Implementasi prinsip akuntabilitas demokrasi. Implementasi prinsip akuntabilitas demokrasi merupakan strategi komunikasi yang berperan penting dalam meningkatkan transparansi Bank Sentral. B. Penerapan prinsip akuntabilitas demokrasi yang menekankan pentingnya Bank Sentral untuk berkomunikasi dan transparan dengan stakeholder pada kondisi baik atau buruk untuk menjelaskan kebijakan moneternya.
Praktiknya, transparansi kebijakan moneter pada penerapan prinsip akuntabilitas demokrasi di berbagai negara bervariasi tergantung dari perkembangan demokrasi dan kondisi sosial budaya yang ada. Strategi komunikasi kebijakan moneter. Yang pertama ada tujuan. Bank sentral perlu memberikan penjelasan mengenai target akhir atau berupa kestabilan harga, dan target jangka pendek berupa sasaran bunga jangka pendek, dan jangka menengah berupa jumlah uang beredar, suku bunga, jangka menengah, dan nilai tukar. Yang kedua ada metode, cara atau media yang dilakukan, kesegaran waktu, keteraturan publik, keteraturan periodik, kualitas dan cakupan informasi disampaikan, serta ketepatan waktu. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, target operasional yang dilakukan oleh Bank Sentral perlu dipatuhi oleh publik, pembentukan ekspektasi dan mengkonfirmasi konsistensi kebijakan moneternya. Informasi forward looking juga perlu dilakukan. Beberapa bank sentral telah melakukan arah kebijakan secara forward looking. Atau sebagai contoh, Bank Sentral Selandia Baru, The Fed, Bank of England, dan Bank Sentral Eropa. Pengambilan keputusan target operasional yang dilakukan oleh Bank Sentral perlu dipantau oleh publik, pembentukan ekspektasi dan mengkonfirmasi konsistensi kebijakan moneternya. Informasi forward looking juga perlu dilakukan. Beberapa bank sentral telah melakukan arah kebijakan secara forward looking. Sebagai contoh, Bank Sentral Selandia Baru, The Fed, Bank of England, dan Bank Sentral Eropa. Praktik dan studi empiris transparansi dan strategi komunikasi kebijakan di beberapa negara. Penerapan transparansi oleh IMF. Code of Good Practice on Transparency in Monetary and Financial Policy atau MP dikembangkan oleh IMF sejak 1999. Tahun 2000, keikutsertaan penerapan pedoman tersebut sebanyak 23 negara anggota, kemudian meningkat 57 negara dari 184 anggota IMF. Ketersediaan informasi bagi publik terkait kebijakan moneter pada tahun 2003 melebihi penilaian tahun 2000. Perkembangan ini menunjukkan Bank Sentral telah menggunakan berbagai saluran komunikasi atau publikasi periodik dan website kepada publik untuk mempermudah akses informasi untuk publik. Praktik dan studi empiris di berbagai negara. Survei tentang penerapan transparansi kebijakan moneter kepada 160 bank sentral dari 178 negara anggota IMF. Sekitar 75% bank sentral mengisi kuesioner. Hasil penelitian berupa yang pertama, satu tingkat penerapan transparansi kebijakan moneter tertinggi di negara-negara maju. Transparansi terkait kejelasan peran, kewenangan, dan tujuan otoritas moneter pada umumnya cukup tinggi di banyak negara. Transparansi paling lemah terdapat dalam aspek akuntabilitas dan jaminan integritas otoritas kebijakan. Transparansi dan strategi komunikasi pada masa krisis. Krisis keuangan global pada tahun 2008 atau 2009 memberikan pelajaran penting bahwa komunikasi kebijakan moneter tidak bisa berjalan sendiri dan harus diintegrasikan dengan komunikasi kebijakan sistem keuangan. Faktor yang mempengaruhi komunikasi terkait stabilitas sistem keuangan atau disingkat SSK lebih rumit daripada stabilitas moneter.
Faktor yang pertama, kebijakan SSK seringkali harus diambil tanpa bukti empiris yang memadai karena alat untuk mendiagnosis sistem belum maju dan mapan. Yang kedua, pendefisian SSK dan kebijakan terkait sangat luas sehingga tidak ada alat ukur kuantitatif yang tunggal, mudah dipahami dan dikomunikasikan. Yang ketiga, tanggung jawab memelihara SSK biasanya terpecah ke sejumlah institusi dalam suatu negara dan bahkan dengan institusi di negara lain atau cross border. Tindakan bank sentral saat krisis: berkomunikasi secara jelas atau tegas dan langsung mengenai potensi resiko yang muncul. Bersikap dengan respon kebijakan yang tepat dalam hal resiko tersebut terwujud. Bersiap dengan rencana komunikasi untuk menjelaskan tindakan yang diperlukan kepada publik dengan cara yang jelas dan tepat waktu. 3. Transparansi dan strategi komunikasi di Indonesia. Transparansi dalam rangka penguatan kerangka kebijakan moneter. Transparansi dan komunikasi kebijakan fiskal antara lain: A. Transparansi dan akuntabilitas BI diperkuat dengan amandemen UU Nomor 3 Tahun 2004 yang menambahkan perincian pertanggungjawaban BI secara formal kepada DPR dan pemerintah setiap triwulan dan tahunan. Dalam penyampaian dan pertanggungjawaban BI, laporan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat agar memahami arah kebijakan yang ditempuh. Secara teknis, BI menyampaikan laporan kepada masyarakat melalui konferensi pers, penerbitan informasi di media massa, dan melalui diskusi dengan akademisi, perbankan, serta dunia usaha. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter di Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip kelaziman internasional. Bahkan penerapan transparansi di Indonesia bisa dikatakan lebih baik daripada praktik di negara maju. Tantangan utama Bank Sentral dalam membuat kebijakan moneter adalah adanya ketidakpastian, terutama terkait situasi perekonomian di masa yang akan datang. Tantangan komunikasi dalam lingkungan ketidakpastian. Terdapat 3 bentuk ketidakpastian yang dihadapi Bank Indonesia. Yang pertama, ketidakpastian dalam struktur ekonomi dan mengenai kondisi yang sedang berlangsung, yakni ketidaksempurnaan data, karakteristik shock dari sisi penawaran yang dominan di tengah proses penyesuaian struktural ekonomi, keterkaitan struktural dan perekonomian. Yang kedua, ketidakpastian mengenai interaksi antara pengambil kebijakan dan pelaku pasar. Yang ketiga, ada ketidakpastian dalam dinamika faktor-faktor non-ekonomi, terutama faktor politik. Secara periodik, Bank Indonesia menjelaskan perumusan kebijakan moneternya melalui Monetary Policy Report. Secara teknis, acuan pejabat Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian antara lain: substansi komunikasi, menjawab secara logis terkait dengan latar belakang diterapkannya sesuai kebijakan oleh Bank Sentral. Substansi komunikasi bersifat forward looking. Substansi komunikasi memperhitungkan kondisi perkiraan ke depan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ucap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.